bahwa Gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur rasa presiden. Bang Surya Paloh selalu menyebut di antara calon presiden yang diperhatikan adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan jadi presiden atau malah tinggal jadi puing-puing sejarah, tergantung apakah pemilu 2022 itu jadi terselenggara. Dan penambahan lahan itu istilah teknisnya adalah reklamasi. Tapi beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatan dengan kegiatan yang selama ini kita tentang reklamasi 17 pulau itu. Penggusuran di Sunterjaya jadi ramai karena janji Anies Baswedan saat kampanye tak menggusur warga. Janji diucapkan saat Anies berkampanye melawan petahana Basuki Cahayapurnama di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Salah satunya saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Mau pindah kemana? Soalnya di sini pada nggak punya tempat. Anies waktu itu dibilang bukan bongkaran loh, itu hanya operasi sajam. Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Di mana perasaanmu rakyat memilih kamu kemarin kecewa berat? Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya agar tak digusur berhadapan dengan ribuan aparat. Dan kalau pemilu 2022 jadi, maka Jakarta akan kembali selenggarakan pemilu. Pilkada DKI akan jadi panggung Agus Yudhoyono kalau dia menang. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Ya, kalau kata-kata, aduh kau nggak ada lawannya. Imut sekali. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengatakan Anies dan Riza Patria diprediksi akan berbeda haluan dan menjadi lawan di pilkada selanjutnya. Jika Pilgub DKI digelar di 2022, Anies diprediksi akan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono melawan Tri Risma hari ini yang berpasangan dengan Ahmad Riza Patria. Nah 2024 nanti kalau udah undang-undang yang baru, otomatis keputusan MK ini ya nggak berarti. Ya, tidak mempengaruhi, undang-undang itu tidak pakai, kecuali kalau dibuka lagi. Pak Anies sama aku terus terang aja, saya was-was, gue was-was begitu lo menang, gue was-was lo menang. Biasanya kalau menang, biasanya ada yang datang, bawa ini, bawa itu, macam-macam deh. Nah ini, itu komitmennya mereka, itu kita pegang. Dan itu kita tunggu. Kami memastikan bahwa ketika kami diamanati, maka semua warga Jakarta akan bekerja bersama untuk mewujudkan kota yang maju, warga yang bahagia. Bukan sebagian, semuanya. Itu komitmen kami. Itu komitmen kami. Itu komitmen kami. Draft revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah berikutnya. Dalam draft pemilu tersebut, pilkada akan digelar 2022 dan 2023. Namun, di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini, pilkada baru akan digelar pada 2024 mendatang bersama Pilpres dan Pileg. Nasib Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas menjadi sorotan. Anies akan habis masa jabatannya pada 2022 karena sudah menjabat sejak 2017. Benar. Ada 3 besar janji kampanye yang paling diingat warga Jakarta. Pertama, soal DP rumah 0 rupiah. Kedua, soal reklamasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol kurang lebih 150 hektar untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi. Putusan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki
konsep yang jelas untuk pemulihan Teluk Jakarta. Ada belasan ribu, bahkan sampai 20.000 nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita untuk memastikan warga Jakarta terlindungi. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Karena apa? Selama ini yang kita ketahui, Pak Anies ini kan tampil gagah, perkasa, dan hebat. Benar kan, Mas Anies Baswedan? Gimana kabarnya genteng warna-warni? Mungkin kalau udah nggak jadi gubernur, Mas Anies bisa bikin sekolahan untuk mewarnai anak-anak TK. Pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sucoko mengatakan bahwa kans Anies maju di Pilpres 2024 menjadi kecil karena pilkada tidak digelar pada 2022. Popularitas dan elektabilitasnya akan menurun. Itu bisa terjadi karena Anies akan habis masa jabatannya di 2022. Kalau nggak mau dapat tuduhan, ya jangan jadi gubernur. Akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Udahlah Nis, kau raja ngeles. Karena ini tata kata, bukan tata negara. Ya, akibatnya kacau kayak gitu. Ini kan cuma kata-kata aja. Apa coba? Apa salahnya? Kemudian tata kotanya bagus, taman kotanya bagus, sungai-sungainya bersih dan wangi, ikan-ikan bisa hidup di sana. Dan kalau itu terjadi, saya kira masyarakat pasti berbahagia, ya. Maju kotanya, bahagia warganya. Terima kasih. Tolak reklamasi sekarang juga. Tolak reklamasi sekarang juga. Jika Pemprov DKI Jakarta sudah berkomitmen tidak ada lagi reklamasi di Jakarta, dihentikan seluruh reklamasi dan tidak ada lagi izin-izin baru. Kesempatan Anies Baswedan itu hanya di pemilu 2022 ini. Kalau jadi dan menang, maka peluang dia akan besar di Pilpres 2024. Kalau kalah atau pemilu 2022 akhirnya tidak ada, maka dia akan habis sehabis-habisnya. Dan posisi Gubernur DKI Jakarta bakal diisi oleh pejabat gubernur yang ditunjuk ke Mendagri. Anies jadi tidak punya panggung untuk memelihara elektabilitasnya hingga 2024. Karena kalau pemilu 2022 nggak ada, maka Anies juga nggak punya panggung. Dia selesai tugasnya jadi gubernur di tahun 2022 dan nanti posisi gubernur DKI akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri. Catat dulu ini. Berbeda halnya jika ada pilkada di 2022. Anies berpotensi menang di Pilkada DKI Jakarta dan tetap memiliki panggung hingga 2024. Dengan demikian, popularitas dan elektabilitasnya bisa terpelihara. Karena kalau Anies masih menjabat itu kemungkinan untuk popularitasnya lebih tinggi, kata Anang. Menurut Anang, penolakan revisi Undang-Undang Pemilu yang membuat pilkada tetap dilaksanakan pada Pilpres 2024 merupakan langkah jitu untuk menangkal Anies di Pilpres. Reklamasi ini, Pak Basuki, korupsi pun sudah dimulai dari zaman dulu. Apa ya kita mau teruskan? Warga Jakarta sekarang nggak punya pantai. Warga Jakarta sekarang nggak pernah merasakan rasanya berada di pesisir. Namanya aja Sunda Kelapa. Di mana nyur-nyur melambai itu? Usaha hidup nelayan tradisional di laut sudah dirampas akibat reklamasi yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Tolak reklamasi. Tolak reklamasi sekarang juga. Dan penambahan lahan itu istilah teknisnya adalah reklamasi. Tapi beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatan dengan kegiatan yang selama ini kita tentang reklamasi 17 pulau itu. Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir. Visinya. Lalu, sekalian, saya saat ini tidak dalam posisi untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata.
Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Sejauh ini, partai yang ingin undang-undang pemilu direvisi dan ada pilkada di 2022 dan 2023 adalah Golkar dan Nasdem. Pihak pemerintah sendiri menolak rancangan undang-undang pemilu dan tetap ingin pilkada serentak baru digelar 2024 mendatang. Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai, seharusnya seorang sosok tidak terpaku pada pemilu atau jabatan di pemerintahan untuk mendongkrak elektabilitas. Jauh lebih baik jika mempersiapkan semuanya sendiri. Mengenai sosok seperti Anies atau kepala daerah lain yang akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat karya. Nantinya publik Jakarta, Bang, akan menilainya. Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Saya kira orang yang sangat beruntung itu Gubernur Jakarta sekarang. Itu dikit-dikit dicari kesalahannya, dibully. Saya membayangkan di akhirat itu untung betul, Pak. Kekurangan sedikit aja dikoreksi, kelebihannya tidak dipuji. Ini kan karunia besar, Pak. Dunia mah nggak lama. Jadi gubernur berapa lama sih? Paling lama 2 periode, betul tidak? Jadi ini salah satu karunia kalau kita berbuat baik tidak dihargai, supaya makin sempurna keikhlasannya, gugur dosa-dosanya. Masih bisa melakukan hal lain untuk meningkatkan elektabilitas jika ingin maju di Pilpres 2024. Persiapan bisa 1 tahun, 2 tahun masa jabatan berakhir. Dan menurut saya itu kesempatan besar untuk keliling Indonesia. Kalau Gubernur DKI atau Jawa Timur sering keliling Indonesia, bukannya kerja, kan orang juga bertanya-tanya, ucapnya. Dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu yang diusulkan DPR, ada sejumlah perubahan dibandingkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini. Aturan tentang pemilu dan pilkada pun dijadikan dalam satu, yakni dalam draft Undang-Undang Pemilu tersebut. Maka kemenangan kemarin adalah kemenangan kecil. Kemenangan besarnya adalah terlaksananya semua janji-janji, terlaksananya semua program-program, dan insya Allah kita akan jalankan semua. Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan. Tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya, mana? Kita semuanya ingin memastikan antara apa yang kita janjikan sampai dengan pelaksanaan itu jalan semuanya. Udahlah Anies, kau nggak usah lagi bersilat lidah karena kau pintar mempermainan kata-kata. Dan dari semua janji, hampir setengah warga Jakarta menagih soal pengadaan rumah down payment alias uang muka 0 rupiah. Nampaknya itu kerja yang tidak terlihat, tetapi itulah yang menentukan pelaksanaan nanti. Ngeles saja kerja kau, ngeles saja kerja kau. DPR menggunakan istilah baru, yakni pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional adalah pemilihan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD. Digelar di 2024 dan setia 5 tahun berikutnya. Kemudian ada pemilu daerah adalah pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu, pemilu daerah digelar pada 2027 mendatang. Dampaknya, penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta masih belum jelas. Nasib Anies Baswedan sebagai calon incumbent atau petahana pun menjadi tanda tanya besar. Perang urat syaraf pun terjadi dalam pembahasan RUU Pemilu ini. Parpol di DPR tidak semua sepakat melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya adalah Partai Demokrat yang mendukung penuh revisi Undang-Undang Pemilu. Demokrat juga ingin pilkada tetap ada pada 2022 dan 2023. Ya, siapapun Gubernur DKI Jakarta ini bisa bekerja dengan baik agar masalah utama DKI Jakarta yang bertahun-tahun yang sudah kronis itu, misalnya seperti banjir, macet, bisa selesai. Ya. Dan ini aneh.
Betul-betul aneh. Dan ini melawan sunnatullah. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Banjir. Karena kita mau mencegah banjir. Ya kemarin-kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Jangan sampai pula ada pihak-pihak yang memaksakan pilkada serentak 2024 hanya karena ada kepentingan pragmatis atau agenda terselubung yang tidak pro rakyat, bahkan merugikan rakyat. Misalnya mau menjegal tokoh-tokoh politik yang dianggap potensial sebagai capres, kata Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaki Mahendra. Nasdem juga menjadi salah satu partai yang ingin ada normalisasi di pilkada. Nasdem tak ingin beban penyelenggara pilkada menjadi tambah berat dengan digelarnya pilkada dan pemilu nasional bersamaan pada 2024 mendatang. Sementara PAN, PKB, PDIP sudah terang-terangan menolak normalisasi pilkada. Gerindra sendiri belum menentukan sikap yang jelas. Gerindra masih pikir-pikir apakah perlu digelar pilkada 2022 atau tidak. Pengamat politik Adi Prayitno menilai Anies Baswedan akan sulit ikut kontestasi Pilpres 2024 bila pilkada tak dilaksanakan pada 2022. Sebab Anies sudah kehilangan panggung politik lantaran masa jabatannya sebagai Gubernur DKI sudah habis. Buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Jakarta. Buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Republik Indonesia. Hal yang tidak konsisten ini harus benar-benar kita pandang bahwasanya ketidakseriusan daripada gubernur dalam membangun DKI Jakarta khususnya untuk wilayah Ancol patut dipertanyakan. Ketika berbicara di hadapan media massa terkait penanganan COVID-19 di DKI. Nah, kok sekarang tiba-tiba mengeluh, bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih. Karena memang gubernur-gubernur yang lalu itu bekerja, melakukan sesuatu yang konkret, tidak kalau Anies. Nah, sebagaimana kita ketahui banyaknya aturan yang dikeluarkan Pak Anies itu, contohnya Pergub, Kepgub, atau keputusan gubernur, bahkan ada peraturan daerah, bos. Ini kan berbicara untuk 2024 tadi. Yang ngotot-ngotot kalau pemilu 2022 harus diselenggarakan ini biasanya adalah partai-partai kecil yang ingin punya panggung. Menurutnya, Anies mesti punya mainan politik bila pilkada dilaksanakan di 2024. Entah bikin ormas atau organ-organ yang membuat namanya tetap menjulang dan dikaitkan dengan Pilpres 2024. Namun, bila tahun 2022 tidak ada pilkada, lanjut Adi, Anies mesti bersusah payah untuk menjaga stamina politiknya. Sebab 2 tahun tanpa panggung politik dan menjabat sebagai gubernur bukan perkara gampang untuk Anies merawat stamina itu. Anies memang manis untuk partai pendukung dan mereka yang berkepentingan di pilkada 2022 nanti. Diketahui selain PKS, Demokrat, Nasdem, dan sebagian Golkar konon mendukung pilkada. Khusus di DKI, pilkada itu ibarat pemanasan sebelum Pilpres, bahkan lebih seru dan ngeri manuvernya. Artinya, Anies bukan siapa-siapa jika pilkada 2022 tidak digelar.